Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan para murid-Nya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya. Dengan rantai sekalipun sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadi kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, begitu panjang Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini, tetapi mempunyai makna yang begitu dalam. Kita bisa melihat bagaimana ketika manusia itu hidup di dalam kegelapan dosa atau di dalam kejahatan, atau ia mengabdi kepada setan, maka kejahatan setan itu tidak akan pernah melepaskan manusia. Alih-alih dengan iming-iming setan mampu membuat manusia hidup bahagia, tetapi dalam bacaan Injil hari ini justru setan, kegelapan dosa yang awalnya menawari kenikmatan dunia, justru membuat manusia mengalami penyiksaan diri, mengalami kesakitan, dan kemudian mengalami sebuah keterpecahan di dalam hidupnya.
Maka ketika kehadiran Yesus untuk orang yang kerasukan ini mengusir roh jahat, dia menjadi orang yang bebas, dan inilah bukti bahwa cinta Allah lebih besar daripada kuasa kegelapan, dari kuasa setan. Hal yang menjadi permenungan dalam diri kita, kalau hari ini kita mendengarkan kuasa cinta Yesus yang lebih besar, mampu mengusir roh jahat, masihkah kita mau hidup di dalam kejahatan itu? Dan akhirnya kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih setia Yesus, bahwa kebalikan dari kuasa roh jahat, kuasa Tuhan Yesus justru membebaskan seseorang, membuat orang itu damai, membuat orang itu hidup, dan membuat orang itu mempersatukan. Maka ketika orang yang telah dibebaskan dari roh jahat ini, ia tidak diperkenankan oleh Tuhan Yesus itu ikut bersama dia, tetapi dia diberi tugas untuk memberi kesaksian apa yang telah Tuhan berikan, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidupnya kepada orang-orang di sekitarnya. Maka menjadi tugas kita, bagi kita yang telah beriman atau hidup dalam kasih setia Yesus, akhirnya kita diajak untuk memberitakan kasih setia Tuhan Yesus itu di dalam pengalaman hidup kita kepada semua orang, agar orang-orang juga yang ada di sekitar kita merasakan bagaimana mereka dicintai oleh Tuhan. Semoga Injil ini meneguhkan kita untuk hidup selalu di dalam Tuhan Yesus.